Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andija Ramadhani. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh Ibu berkaitan dengan materi keseimbangan asam basa dan cairan elektrolit. Di mana pertanyaan pertama yaitu bagaimana input dan output penyimpanan internal dalam tubuh. Keseimbangan cairan adalah proses yang dinamis antara fluid intake dengan absorpsi, fluid distribution, dan fluid output. Untuk mempertahankan keseimbangan cairan, maka intake antara output dan input harus sama. Intake dan inputnya bisa berasal dari makanan, minuman, metabolik, sedangkan outputnya itu berasal dari tubuh yang mengeluarkan keringat, insensible water loss, urin, dan gastrointestinal melalui fases. Input dari lingkungan eksternal melalui konsumsi, inhalasi, penyerapan melalui permukaan tubuh atau injeksi buatan. Sedangkan outputnya yaitu ekskresi ke lingkungan luar melalui ginjal, paru-paru, saluran pencernaan atau permukaan tubuh, misalnya keringat, air mata, atau kulit mengelupas. Fluid intake atau input didapatkan secara oral, memakan makanannya yang mengandung air juga termasuk input. Rata-rata intake orang dewasa adalah 2.300 mili dan bervariasi jumlahnya tergantung dari kebiasaan olahraga dan lingkungan. Sedangkan fluid output adalah proses pengeluaran cairan normal melalui kulit, gastrointestinal, ginjal, dan paru-paru. Dan ginjal lah yang menjadi regulator utama urin, karena output terdapat hormon yang mempengaruhi produksi lain. Pertanyaan kedua yaitu, kapan cairan dan elektrolit dalam tubuh dikatakan seimbang? Cairan berada dalam dua kompartemen utama, yaitu di dalam sel atau cairan intrasel atau CIS, yang pada orang dewasa sekitaran 40% dari berat badan atau 70% dari jumlah keseluruhan cairan tubuh. Dan cairan di luar sel atau cairan ekstrasel sekitaran 20% dari berat badan atau 30% dari seluruh cairan tubuh. Cairan ekstrasel termasuk di dalamnya cairan intravaskular atau plasma sekitar 4-5% dari berat badan, dan cairan interstitial atau cairan yang berada di antara sel termasuk cairan limfe sekitaran 15% dari berat badan. Dalam keadaan normal, terjadi keseimbangan susunan dan volume cairan dan elektrolit antara komponen, dan bila terjadi perubahan konsentrasi atau tekanan di salah satu kompartemen sehingga terjadi keseimbangan kembali. Nomor 3, bagaimana pembagian klarifikasi cairan pada tubuh beserta berapa volume, presentase pada cairan tubuh, dan berapa berat badan tiap pembagian? Presentase berat tubuh, misalnya cairan dalam tubuh, volume cairannya itu 42 liter, presentasi cairan 100, dan presentase berat itu 60. Cairan intraseluler itu volume cairannya 28 liter, presentase cairan di dalam 67, presentase berat tubuh 40. Cairan ekstraseluler volume cairannya 14 liter, presentasi cairan di dalam tubuhnya 33,
persentase berat 20, plasma 2,8 liter, persentase cairannya 6,6 atau 20% dari cairan ekstraseluler, persentase beratnya 4. Cairan interstitial itu 12,2, volume cairannya 26,4 atau 80% dari cairan ekstraseluler, persentase beratnya 16. Untuk getah bening itu volume cairannya tidak ada. Selanjutnya nomor 4. Faktor yang dapat meregulasi keseimbangan cairan. Ada 2 faktor yang mempengaruhi keseimbangan cairan, yaitu volume cairan ekstrasel dan osmolaritas cairan ekstrasel. Yang dimana volume cairan ekstrasel itu adalah penurunan volume cairan ekstrasel itu menyebabkan penurunan tekanan darah arteri dengan menurunkan volume plasma. Sebaliknya, peningkatan volume cairan ekstrasel dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah arteri dengan memperbanyak volume plasma. Pengontrolan volume cairan ekstrasel penting untuk mengatur tekanan darah jangka panjang. Volume ekstrasel harus diatur secara ketat untuk membantu menjaga tekanan darah. Menjaga keseimbangan garam adalah sangat penting dalam regulasi volume ekstraseluler dalam jangka panjang. Faktor yang kedua itu osmolaritas, yang dimana osmolaritas ini harus diatur secara ketat untuk mencegah pembengkakan atau penyusutan sel. Menjaga keseimbangan air adalah sangat penting dalam mengatur osmolaritas EFC atau ekstraseluler luar. Osmolaritas cairan ini adalah ukuran konsentrasi partikel solut atau zat terlarut dalam sebuah larutan. Semakin tinggi osmolaritas, maka semakin tinggi konsentrasi solut atau semakin rendah konsentrasi air dalam larutan tersebut. Air akan berpindah dengan cara osmosis dari area yang berkonsentrasi solutnya lebih rendah atau konsentrasi air lebih tinggi ke area yang konsentrasi solutnya lebih tinggi atau konsentrasi airnya lebih rendah. Osmosis hanya terjadi jika terjadi perbedaan konsentrasi solut yang tidak dapat menembus membran plasma di intraseluler dan ekstraseluler. Pertanyaan yang kelima yaitu, kapan pH dalam darah dikatakan seimbang? pH di dalam darah dikatakan seimbang ketika ia berada di batas normal, yaitu pada pH 7,2 sampai 7,45. Atau lebih spesifiknya berada di titik 7,369. Ketidakstabilan keadaan pH ini paling sering membuat jaringan tubuh seseorang menjadi asam atau yang disebut dengan asidosis. Selanjutnya pertanyaan ke-6, bagaimana ketidakseimbangan asam dan basa dalam tubuh yang bahkan dapat menyebabkan kematian atau meninggal? Nah, gangguan keseimbangan asam basa ini dipengaruhi oleh beberapa asidosis, yang dimana asidosis yang pertama yaitu asidosis respiratorik. Asidosis respiratorik ini adalah keasaman darah yang berlebihan karena penumpukan karbon dioksida dalam darah sebagai akibat dari fungsi paru-paru yang buruk atau pernafasan yang lambat. Kecepatan dan kedalaman pernafasan mengendalikan jumlah karbon dioksida dalam darah. Dalam keadaan normal, jika terkumpul karbon dioksida, maka pH darah akan turun dan darah menjadi asam. Yang kedua itu asidosis metabolik. Asidosis metabolik adalah keasaman darah yang berlebihan yang ditandai dengan rendahnya kadar bikarbonat dalam darah. Bila peningkatan keasaman melampaui sistem penyanggap pH, darah akan benar-benar menjadi asam. Selanjutnya itu alkalosis respiratorik, yang dimana ini adalah suatu keadaan di mana darah menjadi basa karena pernafasan yang cepat dan dalam, sehingga menyebabkan kadar karbon dioksida dalam darah menjadi rendah.
Pernafasan yang cepat dan dalam disebut hiperventilasi, yang menyebabkan terlalu banyaknya jumlah karbon dioksida yang dikeluarkan dari aliran darah. Yang terakhir itu alkalosis metabolik. Ini adalah suatu keadaan di mana darah dalam keadaan basah karena tingginya kadar bikarbonat. Alkalosis metabolik terjadi jika tubuh kehilangan terlalu banyak asam. Sebagai contoh adalah kehilangan sejumlah asam lambung selama periode muntah yang berkepanjangan, atau bila asam lambung disedot dengan selang lambung. Gangguan keseimbangan asam basa adalah kondisi ketika kadar asam dan basa dalam darah tidak seimbang. Kondisi ini dapat mengganggu kerja berbagai organ. Kadar asam basa atau pH dalam darah diukur dengan skala pH dari 1 sampai 14. Kadar pH darah normal berkisaran antara 7,35 sampai 7,45. Darah seseorang dinilai terlalu asam bila pH kurang dari 7,35. Kondisi tersebut dinamakan asidosis. Nah, sedangkan darah dengan nilai pH lebih dari 7,45 dikategorikan terlalu basa atau disebut dengan alkalosis. Apabila jika mengalami keadaan terlalu basah sampai mencapai 8, maka itu dapat menyebabkan kematian. Jika di atas 7,8 itu alkalosis, sementara jika mencapai basa 8 akan menyebabkan kematian. Dan jika 7,5 sampai 6,8 asidosis, maka akan menyebabkan kematian pula. Jadi, ketidakseimbangan asam dan basa dalam tubuh tergantung pada tingkat asam basanya. Selanjutnya pertanyaan ke-7, yaitu kapan dikatakan asidosis dan alkalosis berkaitan dengan ekskresi hidrogen, HCO3 dan pH urin. Asidosis respiratori itu disebabkan oleh retensi CO2 akibat hipoventilasi. Pembentukan H2CO3 ini meningkat dan disosiasi asam ini akan meningkat konsentrasi ion H. Alkalosis respiratorik ini disebabkan oleh kehilangan CO2 yang berlebihan akibat hiperventilasi. Pembentukan H2CO3 menurun sehingga ion H juga menurun. Berbagai mekanisme yang turut membantu mengatur konsentrasi ion hidrogen dengan penekanan khusus pada kontrol sekresi ion hidrogen ginjal dan reabsorpsi, produksi dan ekskresi ion-ion bikarbonat oleh ginjal, yaitu salah satu komponen kunci sistem kontrol asam basa dalam berbagai cairan tubuh. Konsentrasi ion hidrogen dan pH cairan tubuh normal serta perubahan yang terjadi pada asidosis dan alkalosis. Konsentrasi ion hidrogen darah secara normal dipertahankan dalam batas ketat suatu nilai normal sekitar 0,0004 MEq per liter atau 40 NEq per liter. Variasi normal hanya sekitar 3-5 MEq per liter, tetapi dalam kondisi yang ekstrim, konsentrasi ion hidrogen yang bervariasi dari serendah 10 NEq per liter sampai setinggi 160 NEq per liter tanpa menyebabkan kematian. Karena konsentrasi ion hidrogen normalnya adalah rendah dan dalam jumlah yang kecil, ini tidak praktis. Biasanya konsentrasi ion hidrogen disebutkan dalam skala logaritma dengan menggunakan suatu pH. pH berhubungan dengan konsentrasi ion hidrogen. pH normal darah arteri adalah 7,4, sedangkan pH darah vena dan cairan interstitial sekitar 7,35. Akibat jumlah ekstra karbodioksidasi atau CO2 yang dibebaskan dari jaringan untuk membentuk H2CO3, karena pH normal darah arteri 7,4, seseorang diperkirakan mengalami asidosis saat pH turun di bawah nilai ini dan mengalami alkalosis saat pH meningkat di atas 7,4. Batas rendah pH di mana seseorang dapat hidup lebih dari beberapa jam adalah sekitar 0,68 dan batas atas adalah sekitar 8,0. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 8 nih.
yaitu perbedaan asidosis dan alkalosis respiratori dan metabolik jika dilihat pada gambar neraca keseimbangannya pada slide ke-36. Kadar asam basa atau pH dalam darah diukur dengan skala pH dari 1 sampai 14. Nah, kadar pH darah normal berkisaran antara 7,35 sampai 7,45. Darah seseorang dinilai terlalu asam bila pH kurang dari 7,35. Nah, kondisi tersebut dinamakan asidosis. Sedangkan darah dengan nilai pH lebih besar dari 7,45 dikategorikan terlalu basa atau disebut dengan alkalosis. Pada asidosis metabolik, hal ini terjadi karena peningkatan asam metabolik atau penurunan basa, sehingga ginjal tidak mampu mengekskresi cukup asam metabolik yang berkumulasi dalam darah atau banyak bikarbonat yang keluar dari tubuh secara langsung melalui diare. pH yang rendah menstimulasi kemoreseptor sehingga respirasi mengkompensasi dengan hiperventilasi. Kompensasi dari hiperventilasi ini terjadi beberapa menit dengan cara membuang asam karbonat dari tubuh. Jika tidak berhasil, maka asidosis metabolik dapat menurunkan kesadaran. Sedangkan neraca itu sendiri terjadi pada peningkatan PCO2 dan menghasilkan peningkatan keasaman di dalam darah dan menurunkan pH dalam tubuh. Nomor 9, dalil Al-Quran atau hadis yang berhubungan dengan cairan, baik itu berkaitan dengan keseimbangan dan lainnya. Nah, pada Quran Surah Al-Furqan ayat 54 yang terdapat kalimat yaitu, dan dia atau pula yang menciptakan manusia dari air. Adapun juga pada Quran Surah An-Nur ayat 45 yang terdapat poin, dan Allah menciptakan semua makhluk hidup atau hewan dari air. Ada pula pada Quran surat Al-Anbiya ayat 21-30 yang terdapat artinya yaitu, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Nah, dari ayat-ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa komponen utama manusia adalah air yang diketahui setelah 1400 tahun kemudian setelah ditemukannya alat BIA tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa manusia adalah air yang berjalan, air yang beraktivitas, karena 70% tubuh manusia adalah air. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan ke-10. Dalam kehidupan sehari-hari, kategori makanan, minuman, cairan tubuh, dan lain-lain yang termasuk kategori asam, basa, dan normal. Nah, pada makanan dan minuman yang ber-pH asam, seperti produk susu, seperti keju, mentega, berbagai makanan olahan daging segar maupun daging komet, soda, dan berbagai minuman manis yang tinggi protein dan beberapa jenis suplemen dan beberapa jenis ikan, gula, kopi, dan alkohol. Makanan dan minuman yang ber-pH basa itu seperti buah, sayur, biji-bijian, kacang-kacangan, kentang, kedelai, legume, jus buah tanpa gula, anggur hitam, kismis, dan masih banyak lagi. Kalau normal atau netral yaitu seperti krim, mentega, susu, serta minyak zaitun. Pertanyaan yang ke-11 yaitu kaitkan materi ini dengan materi lain yang kamu ketahui atau kamu jumpai. Baru-baru ini saya mempelajari materi mengenai impuls saraf dan hormon, yang dimana ini berkaitan dengan materi ketidakseimbangan asam basa, karena sama-sama membahas tentang apa yang terjadi di dalam tubuh jika kita kekurangan pH. Nah, seperti halnya pada faktor-faktor yang mempengaruhi sinaps. Di sini membahas mengenai alkalosis yang di atas pH normal, asidosis. Nah, sama halnya dengan ketidakseimbangan asam basa, membahas mengenai asidosis respiratori, alkalosis respiratori, asidosis metabolik, dan alkalosis metabolik. Itulah tadi jawaban-jawaban sederhana yang saya pahami mengenai materi asam basa. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.